Nah, ini pertama ya mengingatkan kembali definisi pengadaan ya, yang kemarin sudah dibahas apa itu pengadaan ya. Apa itu pengadaan ya. Nah, ini definisi di Perpres, tapi intinya kita harus bisa membedakan ya, mana yang menjadi pengadaan ya, kemudian mana yang non pengadaan ya. Nah, ini yang banyak ditanya ini terkait apa? Terkait yang non pengadaan itu ya, yang honor, perjadin, itu masih ada aja pertanyaan ya. Jadi saya ingatkan kembali kayak honor, perjadin, honorarium itu perjadin, kemudian transfer ya, itu ya non pengadaan ya, non pengadaan itu defaultnya non pengadaan, honor, perjadin, apalagi ya, karena memang itu kan tidak ada proses swakelola atau penyedianya. Nah, honor ataupun seperti perjanjian itu defaultnya umumnya masuk non pengadaan. Kapan bisa jadi pengadaan? Ya tadi, kalau honor itu di atasnya ataupun masuk jadi bagian komponen dari swakelola. Misalkan ada kegiatan swakelola, sosialisasi aturan baru. Nah, di dalamnya ada honor, ya dimasuki itu. Jadi honornya ya blended dengan swakelolanya seperti itu, atau ada perjadinnya, nah itu blended ke dalam swakelolanya seperti itu ya. Itu, nah kemudian kayak apa yang sering juga ditanyakan kayak belanja-belanja ATK itu apakah swakelola karena beli sendiri? Ya tidak ya. Apa beli sendiri itu ya itu kan belanja ATK kan melalui penyedia ya, berarti itu pengadaan melalui penyedia makan minum gitu ya. Nah, itu ya. Oke, itu hal-hal mendasar untuk apa eh definisi pengadaan kemarin ya seperti itu. Oke, mengingatkan kembali. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pagar pengadaan itu apa? Nah ini, kok hilang ya? Aduh, ini ya, ini, ini tulisan. Nah, ini maksudnya ini etika nih. Ini kurang lebar nih. Nah, itu. Oke, mohon maaf ya, nih teman-teman semua ini bikinnya pakai Google Slide nih. Pakai Google Slide ini. Oke, oke. Nah, jadi yang dimaksud pagar pengadaan itu sebetulnya ini di dalam pasal-pasal di dalam Perpres. Nah, ini kan kita tahu ada tujuan ya, ada kebijakan ya, ada prinsip dan ada etika. Nah, inilah yang harusnya menjadi ya pelindung ya, menjadi pagar pelindung kita dalam melakukan proses pengadaan. Nah, ini kan tujuan itu ada di pasal-pasal awal Perpres ya. Tujuan, kita lihat pasalnya sebentar saya buka ini dulu. Seberapa parah tujuan tuh saya lupa nih. Pasal-pasal awal ya. Etika pasal 7, prinsip pasal 6, kebijakan pasal 5. Nah, ini tujuan itu adalah pasal 4 ya. Pasal 4. Nah, ini tujuan pasal 4. Kemudian kebijakan ya, setelah tujuan ada kebijakan pasal 5. Kemudian pasal 6 ada prinsip dan etika ya, ada pasal 7. Nah, ini saya nggak tahu nih apa ini sebetulnya ya materi ini hanya sekedar mengingatkan saja ya, mengingatkan saja atau mungkin ya kita baca bersama-sama lah ya, sama-sama membaca karena saya juga curiga ya, ya saya pribadi juga mungkin baru sekarang mungkin membaca keseluruhan gitu ya, mungkin ya makanya ini judulnya belajar bersama, bersama-sama belajar ya, saya juga belajar gitu ya, saya juga belajar juga ini ya. Ya mungkin teman-teman yang lain saya nggak tahu apakah betul sudah membaca semua nggak nih dan mengerti semua nih. Apa mulai dari pasal 4 ya, tujuan ya, kemudian pasal 5 ya, kebijakan, pasal 6 prinsip dan pasal 7 etika ya termasuk di dalamnya ada konflik of interest. Kenapa? Karena apa seharusnya ketika kita melangkah ke pasal-pasal berikutnya, ketika ada keraguan, ketika ada perdebatan, ketika ada hal-hal yang meragukan ya, ada hal-hal yang perlu kita putuskan, ini seharusnya kita kembalikan ke sini, kembalikan ke tujuan pengadaan, kembalikan ke kebijakan, kembalikan ke prinsip dan kembalikan ke etika. Contoh nih, udah mohon maaf, minum dulu, minum dulu. Contoh misalkan ya yang sedang ramai-ramai dibahas ya, masalah apa? Masalah PPK, PPKOM apa, PKPA gitu ya. Nah, oke masalah aturan kan sudah jelas, sebenarnya perpresnya sudah jelas, apa Permendagrinya sudah ada,
Oh, honoran juga sudah jelas ketidakjelasannya gitu ya. Namun ketika kita ngambil keputusan apakah itu mau PAKPA sebagai PPK, mau staf teknis yang mengerti teknis, atau dari Japung untuk rutin ya. Ya kalau saya sih menurut rekomendasi dari keilmuan pengadaan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin itu bagusnya oleh Japung PPK-nya untuk rutin agar bisa distrategikan dengan konsolidasi. Kalau untuk apa yang teknis ya tentunya dari yang project ya tentunya yang mengerti teknis ya. Begitu teknis ya bisa saja dari PKPA-nya seperti itu ya. Nah, tapi apapun keputusannya tolong bisa dikembalikan ke sini. Apakah misalkan dengan menunjuk PAKPA tujuan pengadaan bisa tercapai? Nanti kita lihat terutama yang apa tujuan paling utama ya yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat layanan ya, tepat lokasi ya. Nah, itu bisa tercapai atau tidak seperti itu dengan apa menempatkan PA sebagai PPK. Karena kan PA kompetisinya hanya sekedar pengetahuan ya, tidak kompeten. Ya, coba bayangkan apa orang yang tidak kompeten disuruh mengendalikan pengadaan. Ya kita asosiasikan misalkan pilot ya pesawat terbang apa pilot yang tidak kompeten, tidak punya pengetahuan, tidak punya apa sertifikasi untuk menerbangkan pesawat terbang. Ya mengerikan juga gitu kan seperti itu. Ya tentunya agar bisa tujuan tercapai harus ada tuh tim pendukung ya, harus ada tim teknis, ada tim ahli, tenaga ahli ya. Harus ada juga apa administrasi teknis yang membantu apa yang membantu dalam proses pengadaannya sehingga tujuan bisa tercapai. Seperti itu ya. Kemudian apa ada kebijakan terkait sistem ya, sistem pengeras elektronik. Apakah PA mampu tuh buka aplikasi ya? Nah, tentunya ya harus ada bantuannya seperti itu. Nah, kembalikanlah ke tujuannya, kembalikanlah ke apa pagar pengadaan ini seperti itu. Atau contoh lain misalkan yang apa terkait ini apa Minkom ya, Minkom atau negosiasi ya. Nah, itu kan kembalikan juga ke prinsip pengadaan. Mana yang paling efisien? Ya, tentunya efektif juga tercapai, tapi yang paling efisien mana nih? Kalau dari hasil negosiasi belum efisien, di apa? Kalau hasil dari Minkom belum efisien, dinegosiasikan bisa. Itu di podcast yang di YouTube LKPP tuh ya, Pak Bintang Pada Putih bilang tuh bahwa ketika konsolidasi katanya dia apa ada Minkom dinegosiasi lagi, ya itu kembali ke prinsip pengadaan itu kan masih lebih efisien silahkan. Jadi semuanya kembalikan ke prinsip. Terutama juga ada di pasal 9 juga tuh kan yang baru pasal yang baru terkait apa diskresi ya PA. Nah itu kan dasarnya adalah ke sini ke apa pagar pengadaan ini. Atau yang pasal 50 gitu kan yang terkait kewajiban purchasing ya, kewajiban belanja lewat elektronik. Itu kan ya kita lihat bisa melihat efisiensinya, bisa melihat efektivitasnya. Nah, ini jadi semua hal apa masalah-masalah yang meragukan, yang menjadi perdebatan, nah tolonglah bisa kita kembalikan ke sini. Itu Pak Rehe sebetulnya intinya ya, masalah apa peralatan di lapangan misalkan ya yang persyaratan tambahan. Ya, kita lihat ini bisa mengurangi persaingan nggak itu kan? Persaingannya bagaimana? Ya, kembalikan ke prinsip pengadaan. Nah ini sebetulnya poin pentingnya nih ya. Poin pentingnya dari apa prinsip ataupun pagar pengadaan. Ini masih ada kan ya sharingnya ya? Takutnya aman ya Pak Rehe? Yang ya share ya muncul sudah muncul. Betul ya, oke. Nah, oke. Nah, itu eh, konsep awalnya ya. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman ada keraguan, ada yang harus ngambil keputusan, ada debatable lah ya, ribut gitu ya. Masalah pasal-pasal, baik dalam Perpres ataupun dalam Perlem, ataupun dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, tolonglah bisa dikembalikan ke sini kuncinya ke tujuan, ke kebijakan, prinsip etika yang akan kita eksplor satu persatu. Nah, ini yang menurut bahasa saya menjadi pagar pengadaan. Pagar yang menjadi pelindung, yang menjadi apa?
ya melingkupi dari proses pengadaan barang jasa kita. Nah, ketika ini tertembus, udah ya. Kalau sudah tertembus sudah ya. Apa tujuan misalkan ya, tujuan tidak tercapai. Ya gimana itulah kayak kita hidup kan punya tujuan hidup ya para ya. Ya, nah saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman semuanya ketika melakukan proses pengadaan ingat nggak kepada tujuan pengadaan? Seperti kita hidup sekarang kita ingat nggak kepada tujuan kita hidup tuh mau ngapain nih sebetulnya gitu ya? Atau hanya sekedar hidup saja? Atau hanya sekedar pengadaan saja gitu ya? Nah mudah-mudahan dengan ya kita sama-sama sharing ini ketika akan melakukan pengadaan kita tahu tujuan pengadaan itu apa saja. Nah, itulah yang akan kita capai. Sehingga kita ketika kita akan memutuskan ini mau menggunakan metode apa, nah kita lihat mana yang paling bisa memenuhi tujuan. Betul nggak? Termasuk ya prinsip juga, etika juga. Nah, ketika kita melakukan survei pasar, nah kita lihat sesuai dengan tujuan kan seperti itu. Ketika kita menentukan spesifikasi, kita lihat tujuannya apa, sesuai dengan tujuan. Jangan sampai apa eh, tujuan kita PDN, TKDN, ini malah mencari produk impor, mau produk impor, padahal kebutuhan kita masih bisa penuhi PDN dengan TKDN. Itu tidak sesuai tujuan tuh. Begitu ya, teman-teman semuanya, para. Jadi hanya sekedar mengingatkan saja ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita explore satu persatu nih. Siapa tahu ada apa, ada yang belum baca ya. Nah, saya juga kadang terkaget-kaget. Oh iya ya ini belum terbaca ini ya seperti itu. Nah ini pertama terkait tujuan ya. Nah pagar pertama nih pasal 4 tujuan ya. Nah, pertama ada ini tujuan utama nih menghasilkan barang jasa yang tepat ya untuk setiap uang yang dibelanjakan ini ya dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Kemudian ada poin PDN ya, meningkatkan PDN ya. Kemudian ada kata kunci UMK Koop, usaha mikro kecil koperasi. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional ya. Kemudian mendukung pelaksanaan hasil penelitian ya. Nah, kemudian industri kreatif ya. Kemudian perluasan kesempatan berusaha dan pemerataan ekonomi. Terakhir adalah pengadaan berkelanjutan. Nah, coba kita explore apa satu persatu ya, kita lihat ya. Nah, oh ini kebijakan. Nanti kebijakannya dulu. Kayak kebijakan tapi bisa langsung kita bahas ya, karena turunan dari tujuan adalah kebijakan. Nah, ini kan turunan dari tujuan adalah kebijakan. Pertama dengan meningkatkan kualitas perencanaan. Nah, ini kan yang apa? Tujuan untuk value for the money itu ya agar bisa tepat mutu, tepat waktu, tepat kuantitas itu ya kita harus meningkatkan kualitas perencanaan. Perencanaan ditingkatkan. Terus PBJ yang transparan, terbuka, kompetitif. SDM-nya ya di marketplace, teknologi informasi. Oke, kemudian PDN ya, SNI, UMK Koop sama nih ya. Kemudian penelitian. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi tujuan itu turunannya ke kebijakan, mirip lah kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di pasal 4, nah ini yang paling pertama ini sebetulnya nih, ultimate goal lah kalau istilah saya nih ya. Jadi tujuan utama ya, ini sebetulnya di dalam perpres tidak sebut utama ya, ini saya aja ya, ini mengatakan utama ya. Yaitu karena ini banyak di best practice, tujuan utama karena adalah ini, yaitu untuk menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang dibelanjakan. Nah, dari sisi apa? Diukur dari apa? Dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, ini sebetulnya ini kaitannya erat dengan perencanaan pengadaan ini ya, kaitannya dengan erat perencanaan itu mulai dari menuangkan kebutuhan ke dalam spesifikasi. Kan komponen spesifikasi ada spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Nah, ini bagaimana menuangkan ataupun pertama mencari kebutuhan kita, apa sih kita butuhnya apa, kemudian dari kebutuhan itu kita tuangkan ke dalam spesifikasi. Nah, spek mutu, spek jumlah, spek waktu, ya, eh, lokasi ya, kalau biaya dan penyedia mungkin itu lebih ke penyedia aja, ke pelaku usaha ya. Nah, itu tuangkan itu dalam spesifikasi itu.
Nah, makanya dalam modul modul pelatihan kan ada komponen minimal spek tuh ya. Ada spesifikasi mutu. Mutu itu nanti dituangkan dalam apa tuh? Apakah dalam apa? Dalam eh, sampel, dalam mutu merek, nyebut merek, atau dengan apa komposisi, atau dengan fungsi, atau output ya tuh ya, kinerja ya. Nah, itu mutu. Kemudian jumlahnya ya, jumlahnya, jumlahnya juga apa pengirimannya kan, eh, berapa kali, waktunya, lokasinya. Nah, itu dituangkan dalam spesifikasi atau KK ya. KK itu spesifikasi untuk konsultan ya. KK itu spesifikasi untuk konsultan. Ini kemarin ada yang nanya juga, masih ada yang nanya nih, Pak, KK apa spesifikasi untuk konsultan itu memang KK katanya. Dasarnya di mana? Dasarnya itu dari Perpres-Perpres sebelumnya di 54 ya, di 54 sama 80 itu disebutkan di situ bahwasannya KAK itu memang komponen dari konsultan seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dituangkan dalam HPS dan draft kontraknya. Nah, ini eh, tujuan yang pertama. Jadi gimana caranya nih ketika akan melakukan pengadaan ya diarahkanlah ke sini tujuannya ya agar setiap uang dibelanjakan ya bisa ada added value ya, ada barang jasa yang tepat, menghasilkan barang jasa yang tepat, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi ya, tepat biaya dan tepat penyedia seperti itu. Nah, ini ketika akan melakukan pengadaan, tolong bisa diingat tujuan pertama ini. Ya. Kemudian tujuan kedua nih, tujuan kedua ada meningkatkan produksi dalam negeri, di mana kita sudah ada layering ya di PLN berapa ini? Ada layering untuk PDN kan? Ada layering. Jadi layer pertama ya prioritas lah. Prioritas pertama kalau kebutuhan kita, kebutuhan tapi intinya kebutuhan ya. Intinya kalau kebutuhan kita memang tidak bisa dipenuhi oleh PDN ya sudah impor ya. Jadi bukan berarti impor itu haram ya. Ini juga suka ada mispersepsi seolah-olah barang impor itu nggak boleh. Barang impor boleh ya. Nah, kalau memang kebutuhannya itu terkonfirmasi oleh PA bahwasannya memang butuhnya oleh impor ini, nggak bisa oleh PDN, silakan. Nah, tapi kalau ini bisa PDN, ya produksi dalam negeri, kebutuhannya bisa dipenuhi oleh PDN, ya tentunya prioritas pertama adalah yang TKDN plus BMP-nya di atas 40%. Gitu kan? Oh, nggak ada nih TKDN plus BMP-nya yang di atas 40%. Ya, minimal TKDN-nya harus 25%. Ya masih nggak ada, ya udah ada TKDN lah gitu ya. Nggak ada, ya minimal PDN. PDN berarti ya pabriknya di dalam negeri seperti itu. Ya. Ya kalau nggak bisa, ternyata ya impor begitu. Nah itu layering untuk penggunaan produk dalam negeri. Nah itu tujuan pengadaan yang kedua tuh. Nah jadi ketika menjalankan pengadaan, ingat tujuan kita mengarah ke sini seperti itu. Kemudian ada ini loncat dulu ya ke pengadaan berkelanjutan nih. Nah pengadaan berkelanjutan kan ada empat sekarang ya. Ada aspek lingkungan, aspek sosial ya, kemudian aspek apa? Ada empat sekarang ya. Asalnya kan cuma tiga ya. Nah ini nambah nambah aspek apa? Nambah aspek kok nggak bisa digeser? Nambah aspek institusional. Nah ini ada empat nih ya. Sebentar, ini kok tidak bisa digeser ini. Nah, nah pertama aspek lingkungan ya. Nah ini di dalam tujuan ada pengadaan berkelanjutan terdiri dari empat aspek. Nah, pertama aspek lingkungan. Nah, berarti ketika akan melakukan pengadaan, kita harus tahu tujuan kita ada aspek pengadaan berkelanjutan ya, diarahkan ke aspek lingkungan. Itu bertujuan meminimalkan dampak kerusakan alam dan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, apalagi sekarang banyak banjir, bencana alam. Nah, salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Nah, minimal kita mengurangi dampak negatif ya, dampak negatif dan penggunaan sumber daya alam yang ketentuan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan produk ramah lingkungan. Ya contoh-contoh kecil sekarang ketika kita menyelenggarakan event di hotel kan sudah tidak menggunakan apa air dalam kemasan plastik ya. Nah, menggunakan kaca seperti itu ya.
Kemudian juga apa pembungkus-pembungkus yang memang ramah lingkungan bisa recycle seperti itu ya. Nah, silakan itu Bapak Ibu bisa berinovasi dan bisa apa ya mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan apa sesuai dengan kearifan lokalnya juga ya. Silakan itu. Ada makanan-makanan khas dari lokal, dari alam. Nah, silakan itu bisa dipakai juga. Itu ya. Kemudian ada aspek sosial yang memperhatikan kondisi kerja yang adil, larangan memperkerjakan anak, pemberdayaan komunitas anak, komunitas usaha lokal, kesetaraan dan keragaman, pemenuhan. Nah ini remunerasi upah serta jaminan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah ini silahkan aspek sosial juga diperhatikan. Ya jangan sampai kita meng ya contohnya, nah ini juga ada yang lagi hot juga ya masalah jasa lainnya gitu ya jasa lainnya. Jasa lainnya ya ini harus terpenuhi nih remunerasi upah, jaminan kesehatan, keselamatan, seperundang-undangan termasuk kompetensinya ya, termasuk kompetensinya harus memenuhi juga. Nah makanya kalau jasa lainnya itu apa honorer gitu ya, yang bukan merupakan core dari organisasi kita, jadi merupakan penunjang saja. Ya, apa bagusnya ya melalui badan usaha, ya istilahnya badan usaha penyedia atau outsource ya. Nah, itu kenapa? Ya agar tadi upahnya, remunerasinya bisa sesuai dengan aturan. Kemudian ada asuransi jaminan kesehatan juga ya. Bahkan keselamatan kalau misalkan bekerjanya ada resikonya ya. Kemudian juga ada pengembangan kompetensi ya. Nah, kalau kita ke perorangan kan ya, sulit untuk melakukan itu. Karena kan bukan apa, bukan bukan apa, bukan core kita ya. Bukan core kita seperti itu. Oke, jadi ya yang terkait ini yang terkait JL nih ya, ya terserah aturannya ada di UU Cipta Kerja ataupun di UU turunannya ya. Sebetulnya di Undang-Undang Cipta Kerja juga sebetulnya bukan mengharuskan ke outsource tidak ya. Itu ada juga. Coba dibaca lagi silakan lah ya. Itu ya, tapi kalau dari sisi manajemen, kalau sepengetahuan saya tadi itu apa ya kita melakukan outsource ataupun apa mengumpulkan yang asalnya perorangan tuh ke jasa lainnya tuh ke badan usaha ya, jasa badan usaha sebetulnya itu tadi lebih untuk meningkatkan tadi kualitas dari penghasilannya, THR, kesehatan, keselamatan, dan kompetensinya seperti itu. Karena kalau kita yang ngurusin bukan core kita tuh, wow ini di TikTok, live TikTok nih Pak Aher, terima kasih ya. Jadi ini sambil live TikTok juga ya, akunnya belajar pengadaan, terima kasih Pak Aher. Wah ini banyak ngasih nasi Padang, kopi, fried chicken. Wah, Pak Aher di Lampung. Selamat malam, makasih Pak Aher. Jadi ini program ini nanti di apa rekamannya ditayangkan di YouTube juga ya. YouTube Inspeksi ya sama YouTube Belajar Pengadaan Heli.net ya sama di TikTok juga ya. Silakan. Ya. Kemudian nah aspek ekonomi aspek ini berfokus pada efisiensi anggaran dan penguatan progres nasional mencakup nilai manfaat sebesar-besarnya pemberdayaan mikro kecil, koperasi dan PDN ya. Dan yang baru ini ya, aspek institusional nih kadang agak panjang-panjangnya agak susah ini. Nah, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, etika bisnis, persaingan usaha. Nah, ini bisa saja kalau pekerjaan-pekerjaan yang besar kita minta ISO berapa tuh yang terkait anti fraud itu ya. Nah, ini silakan dipakai seperti itu ya. Tuh. Nah, contoh praktis ya tadi sudah ya. Dalam spek gunakan produk ramah lingkungan, ekolabel ya. Aspek seksual aspek sosial ya. Larangan penggunaan tenaga kerja anak ya. Nah, jaminan keselamatan, aspek ekonomi ya. Nah, ini silakan. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian di dalam tujuan juga ada meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, ini salah satu praktisnya menggunakan metode kontes sayembara. Nah, ini kalau contohnya kalau ada apa lomba-lomba desain, lomba-lomba barang benda tertentu yang tidak memiliki harga pasar, pakailah kontes sayembara sesuai dengan tujuan, ya.
Jadi perlombakan apa? Misalkan ada butuh desain gedung, orisinal, yang orisinil, yang kreatif, inovasi. Gunakan sayembara, ya. Ada lomba-lomba apa? Patung, lomba apa ya? Lomba-lomba yang tradisional di daerah gitu ya. Pakai kontes. Nah, ini untuk meningkatkan industri kreatif. Atau dengan swakelola ya, swakelola atau pengadaan dikecualikan. Nah, ini untuk meningkatkan industri kreatif. Nah, itu teman-teman semuanya ini sekedar mengingatkan saja bahwasannya di dalam pengadaan itu kita punya tujuan ya. Jadi tolonglah dalam pengadaan itu ingat kepada tujuan, bukan hanya sekedar memperdebatkan pasal-pasal tertentu ya, memperdebatkan apa tekstual ya. Coba lihat tujuannya nih, mana yang sesuai dengan tujuan. Nah, itulah kita ambil begitu ya. Oke. Kemudian etika. Nah, nih etika ya. Itu pasal eh, apa? 6 Oh, etika ya. Harusnya prinsip dulu nih, prinsip dulu harusnya. Ya nggak apa-apa lah. Ini pasal 7 nih ya. Pasal 7 nih. Prinsipnya di bawah ya mana? Prinsipnya. Aduh, hilang. Ya, nanti kita lihat ya. Ini etika pasal 7 ya. Pasal 7. Harusnya pasal 6 dulu nih prinsipnya. Ya, nggak apa-apa. Etika dulu. Nah, ini etika ada 8 ya. Ada 8 nih ya. Nih, etika seringkali hanya diributkan di nomor 5 nih. Hanya di coy aja nih. Padahal yang lain nih, ada yang ada 8 nih. Dan sering terjadi ada di sini nih. Nah, ini yang apa yang sering terlanggar di sini nih, penyalahgunaan wewenang sama ini tidak menerima menawarkan perjanjian menjanjikan hadiah segala macam. Nah, kita lihat satu persatu ya, kita lihat nih satu. Nah, satu etika adalah apa, melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab. Nah, ini ya, ini sebetulnya ya bukan hanya etika pengadaan ini ya, tertib dan tanggung jawab. Nah, para pihak harus bekerja sesuai prosedur untuk mencapai ya sasaran tujuan ya, kelancaran, ketepatan tujuan pengadaan. Nah, tujuan pengadaan tuh kan. Contohnya apa? PPK dalam menyusun perencanaan dengan cermat memastikan seluruh tahapan kontrak berjalan sesuai jadwal, ya, tertib, ya, tanggung jawab, ya. Kemudian bekerja secara profesional, mandiri, jujur, dan menjaga kerahasiaan. Semua pihak wajib menjaga kejujuran serta kerahasiaan dokumen pengadaan sifatnya rahasia. Contohnya ini untuk mencegah penyimpangan. Jadi bukan di apa di awal sudah dibocorkan ya ke salah satu pihak ya. Oke. Kemudian tidak saling mempengaruhi untuk mencegah persaingan tidak sehat. Para pihak dilarang melakukan intervensi baik langsung tidak langsung yang merusak kompetisi sehat. Nah, hati-hati nih arahan dari manapun ya. Arahan sesat tapi ya, kalau arahan yang baik ya kita ikuti, tapi kalau arahan sesat ya hati-hati ya. Itu apa logical policy itu ya. Sesat pikir tuh. Kalau apa-apa kita ngikutin arahan ya, tapi harus dilihat dulu. Jangan hanya melihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakannya seperti itu ya. Oke. Kemudian menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis. Nah, ini kalau sudah sepakat, misalnya untuk mufakat ya kita ikuti walaupun misalkan kita tidak sepakat. Nah, tapi kalau misalkan apa memang kita mau menegakkan kolektif kolegial dan kita berbeda pendapat, ya tentunya bisa saja ya kalau memang keputusannya bukan musyawarah untuk mufakat. Ya silakan kita bisa juga berbeda ya. Namun kalau memang sudah ada kesepakatan tertulis maka harus diikuti seperti itu. Konsekuen lah seperti itu ya. Nah, ini nomor 5 nanti ada turunannya adalah konflik of interest. Nah, ini komentarnya jadi jangan mendua ya, jangan mendua ya. Tapi ini tidak ada konteksnya dengan poligami, nggak ada ini ya. Yang mendua dalam artian konsultan perencana tidak sebagai pelaksana konstruksi kecuali integrasi ya. Kemudian, nah ini yang dulu, kalau dulu nggak boleh ada hubungan ya sampai semenda itu ya. Nah, tapi ini sudah dihapus ya. Tapi minimalnya ketika pada aturan yang lalu itu kita tahu ada aturan dilarang hubungan keluarga sampai semenda, ya kita jadi aware tuh. Kalau ada hubungan ada keluarga yang masuk ke dalam tender kita, ya harus ada semacam fakta integritas tuh, ya. Harus ada fakta integritas bahwasannya
saya tidak akan poligami ya gitu ya, Pak. Aduh, ini Pak Aher nih, jadi gagal fokus ya. Nggak penting itu bahasa saya tidak ada konflik of interest. Nah, walaupun sudah dihapus. Kalau dulu, perpres dulu nggak boleh tuh semenda tuh. Nggak boleh semenda ya, seperti itu ya. Oke. Nah, minimalnya apa ketika ada keluarga yang masuk ke dalam pengadilan kita ya harus ada eh, apa ada declare bahwasannya ini ada ini tapi kita tidak akan konflik of interest begitu ya. Secara lebih praktisnya. Oke. Nah, ini juga bagusnya teman-teman juga pakai itu tuh, pakai apa? Pakai chat GPT itu, pakai AI itu, pakai AI. Ya, salah satunya notebook LM tuh dari Google boleh tuh. Kalau saya semua aturan pengadaan dari zaman dulu dinaikin tuh ke notebook LM tuh dari Kepres 80 terus perubahannya Perpres 16, Perpres 54 2010 dan perubahannya Perpres 16 perubahannya dua kali semua dinaikin tuh. Nah, kemudian dari situ bisa kelihatan ya apa perkembangan aturan dari zaman dulu sampai sekarang itu bagaimana perkembangannya nih. Ya kayak ini Koplo IBTRS ada perubahan ini. Silakan ya. Nah, bisa digunakan ya. Nah, itu juga apa nanti bisa kita undang tuh Pak Agus Arif tuh ahli AI ya biar bisa menjelaskan bagaimana penggunaan AI dalam pengadaan ya. Nah, tapi tetap ya kita menggunakan AI harus berhati-hati ya. Dan juga saya bikin slide sebetulnya pakai AI juga tuh ya. Cuma dia kita edit lagi seperti itu kurang lebih ya. Oke. Kemudian menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Nah, ini etika juga ya. Para pihak wajib memastikan penggunaan dana negara secara efisien. Nah, jadi jangan sampai ada pemborosan. Eh, nah, contohnya ya menyusun HPS. Ya memang HPS agar perkiraan ya kita mendekati pasar, tapi ya jangan sampai terlalu jauh lah. Berarti kita harus punya keilmuan untuk mencari HPS yang benar. Betul. Metode pemilihan paling efisien ya kayak di katalog kalau apa harganya mahal dibandingkan di luar sistem ya mendingan pakai di luar sistem aja nggak apa-apa. Pasal 50 ada pengecualian. Ya ini kembali ke sini, kembali ke prinsip dan etika ini mana paling efisien. Oke. Kemudian dalam apa kontrak nih, dalam kontrak sesuai ya jangan sampai apa kontrak kita tidak sesuai dengan pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak pelaksanaannya kurang seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir nih etika yang sering terlanggar ya. Ini biasanya apa asal muasal terjadinya kasus korupsi dari sini nih biasanya nih. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kolusi. Nah, dilarang menggunakan jabatan. Nah, ini ya. Ini kadang yang sudah punya jabatan. Ini tadi sering saya bahas juga ada sesat pikir, appeal to authority nih. Sudah arahan pimpinan, sudah arahan sesat. Nah, ini arah sesat pimpinan ya. Jadi penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Nah, ini kan pribadi ya, pribadi sendiri, golongan ya bisa partai ya. Nah, bisa partai, bisa apa ya ya golongan lah itu ya. Pihak lain yang memberikan negara ya. Nah, ini contohnya pengguna barang jasa tidak boleh mengarahkan spesifikasi kepada merek tertentu ya, kecuali suku cadang. Ya bukan hanya merek tertentu, bahkan ke penyedia tertentu. Walaupun penyedia tertentunya itu tidak mampu, tidak kredibel, tidak qualified, nanti pinjam apa subkon, nanti pinjam bendera akhirnya. Nah, itulah mulanya dari sini nih ya. Nah, ujung-ujungnya nanti ini apa tidak pelanggaran terhadap nomor 8 ini, pelanggaran terhadap tidak menerima pemberian hadiah anti suap ini ya. Jadi para pihak dilarang menerima menolak imbalan, komisi raba tidak dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pengadaan. Ya kalau tidak ada berkaitan ya silahkan, tapi kalau berkaitan ya tentunya lain lagi ceritanya. Nah ini etika nih ya, ya skalanya terlanggar etika ya pasti akan ada pengaruhnya ya, pasti ada pengaruhnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kan kalau kita melihat ataupun apa menemui ada seseorang yang tidak beretika pasti bagaimana ya ya jadi kurang nyaman ya dan kurang nyaman terus nanti ada hal-hal yang menyimpang pasti gitu ya menyimpang gitu ya seperti itu. Oke, nah ini pagar kedua ya pagar ketiga dari pengadaan yaitu etika jangan sampai terlanggar ya tuh saya nggak mau ngebahas ke yang lain-lain masalah etika nih pengadaan aja ya.
Nah, ini adalah turunan dari apa? Turunan dari konflik of interest. Intinya mendua lah, ya. Mendua, tapi bukan poligami ini Pak Her ya, bukan poligami. Direksi, komisaris, personil inti merangkap tuh kan ini merangkap mendua nih sebagai direksi, komisaris, personil pada usaha lain yang ikut ke tender yang sama. Jadi ada dua perusahaan nih. Nah, ada dua perusahaan. Nah, Pak Aher di perusahaan A sebagai komisaris, di perusahaan B sebagai direktur. A dan B ini masuk ke satu tender. Nah, itu coy, komplementaris ya. Gitu ya. Nggak ada hubungan yang poligami ya, Pak Aher ya. Ini Pak Aher nih, di TikTok ini udah ngasih banyak hadiah lah. Jadi emang di TikTok itu ya, giftnya ya. Wah, saya juga sering live tapi perasaan nol aja hasilannya harus ada giftnya ya. Oke lanjut, kemudian konsultan pengawas perencana bertindak sebagai pelaksana konstruksi. Nah itu nggak boleh. Dia merencanakan, dia mengawasi, dia apa melaksanakan. Kecuali di pekerjaan terintegrasi ya. Kemudian konsultan MK sebagai perencana nggak boleh, karena kan MK kan ada di pihak PPK ya. Gitu. Kemudian pengurus koperasi jadi apa pihak dalam pengadaan ya nggak boleh gitu ya. Jadi apa? Tapi dalam satu instansi ya seperti itu. Ya. Kemudian, kemudian PPK, Pokja ya para pihak menjadi penyedia juga mengendalikan nggak boleh ya. Nah yang terakhir nih agak menarik sedikit nih. Ini nih sedikit ada perubahan sedikit ya. Beberapa badan usaha yang mengikuti tanda seleksi yang sama memenuhi kriteria pemilik manfaat. Nah ini ada istilah pemilik manfaat nih. Ya. Pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai terdapat prinsip pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah ini menarik nih ya, karena ini perubahan baru ya. Sebelumnya ini ada angka lebih dari 50% dirubah menjadi pemilik manfaat. Nah ini juga menarik apa dalam artian ya makanya perubahan-perubahan itu ketika kita membaca pasal dalam Perpres, dalam Perlem, itu sebaiknya kita juga lihat juga ke sebelumnya bagaimana nih aturannya. Jadi biar tahu alurnya, biar tahu dasarnya bagaimana, tidak sekedar langsung apa ya gaskeun. Dilihat dulu ini gimana nih. Sehingga apa? Sehingga ketika ada kasus atau gimana ya kita bisa melihat bagaimana sebelumnya. Nah, ini ya itu termasuk kayak gini lah. Kayak Pak Aher kan mau berpoligami. Nah, poligami ini sebetulnya apa nih? Dulu itu apakah mengurangi istri atau menambah istri gitu kan? Nah, konteksnya dilihat nih bagaimana. Oh, dulu itu ternyata istri itu banyak ya. Itu mengurangilah. Jadi cukup empat, ya itu pun bisa adil gitu kan. Tapi kalau sekarang kan lain lagi ceritanya kan, malah nambah konteksnya. Nah ini bagaimana nih ceritanya? Ya, silakan kalau masalah poligami ke Pak Aher aja ya nanti ya, silakan di Lampung ya, di Lampung. Tapi intinya kalau yang di sini pemilik manfaat itu sebelumnya adalah lebih dari 50%. Sebelumnya adalah 50% ya. Sehingga apa? Sehingga ya ini ada pergeseran nih yang sebelumnya hanya sekedar kuantitas, angka-angkaan, ini lebih ke mendasar lagi yaitu pemilik manfaat. Jadi tidak lihat masalah persentasenya, tapi ini siapa yang menjadi penikmatnya nih, penikmat ya, pemilik manfaatnya siapa nih seperti itu. Nah, jadi apa? Ada kasus tuh kayak BUMN ya, BUMN masuk ke dalam satu paket tuh beberapa BUMN. Apakah disebut coy atau tidak. Nah, itu apa? Tolong dilihat ya. Memang itu pemiliknya ya negara Indonesia pemiliknya gitu. Pemiliknya negara Indonesia ya seperti itu. Tapi kan itu apa? Apakah mereka itu saling kong kali kong atau gimana? Ya tentunya kalau dilihat kan mereka saling bersaing sebetulnya ya. Mereka tuh saling mereka tuh saling bersaing. Nah, kemudian juga kalau terkait BUMN tadi dilihat nih kepemilikan manfaat ini kan konteksnya itu dalam rangka apa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi padahal di sini kan BUMN itu kan bukan masalah apa, bukan masalah dia apa dimiliki oleh Danantara gitu ya misalkan ya ataupun negara Indonesia.
Ini kan konteksnya kan dimiliki oleh satu holding itu konteksnya emang untuk apa? Untuk manajemen ya, bukan untuk pencucian uang, bukan untuk terorisme ya. Nah, ini ada konteksnya juga ya. Jadi ya tidak berlaku lah. Dan kalau dilihat di best practice-nya kan BUMN tuh kadang saling menelikung, saling bersaing lah sebetulnya terjadi persaingan. Nah itu ya turunan dari pertentangan kepentingan atau COI (conflict of interest) di dalam etika pengadaan. Nah jadi tolong teman-teman semuanya ketika melakukan proses pengadaan tolong bisa menjaga etika ya, menjaga etika. Nih sudah jelas etikanya tadi ya. Ya kalau pagar etika juga tertembus ya sudah mau bicara apapun ya apa mau bicara apapun ya pasti rusaklah pengadaannya seperti itu ya. Oke. Nah, pagar terakhir, nah ini juga penting ini adalah prinsip nih ya. Prinsip nih ya. Ini sebutnya pasal 6 ya, pasal 6. Nah, di Perpres baru ya, Perpres 16 tidak ada penjelasan. Penjelasan dari prinsip pengadaan ada di Perpres 54. Nah, ini bukan berarti makanya ini bukan berarti Perpres lama tidak berlaku, masih bisa kita pakai ininya apa penjelasannya ya. Bisa kita pakai penjelasannya ya. Kalau di Perpres baru nggak ada penjelasannya. Nah, kita lihat di Perpres lama nih. Makanya tolong teman-teman semuanya apa ketika baca aturan, ketika baca kebijakan ya, itu bukan hanya sekedar tekstual, bukan sekedar legal, hanya sekedar apa namanya verbal ya ataupun bahasa ya, tapi dilihat bagaimana substansinya, bagaimana nah ini kembalikan ke pagar pengadaan ini ya, kembalikan ke prinsip, ke etika ya, ketujuan tadi ya. Nah, mana yang bisa memenuhi tersebut itulah yang kita ambil begitu. Nah, terakhir ini kita lihat apa saja prinsip pengadaan nih. Nah, ini juga yang paling sering sebetulnya kita bahas nih ya, ada efisien ya. Efisien berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasilnya. Intinya ya dana yang minimum, bukan hanya dana ya, daya juga minimum, tapi kualitas yang fix ini ya, seperti itu. Dari dana yang ada, daya yang ada, bahkan minimum untuk mencapai eh, kualitas yang sudah ditetapkan, ya. Atau maksimum bahkan ya, kualitas yang maksimum, ya. Oke, kemudian efektif. Nah, efektif sesuai kebutuhan, ya. Nah, ini juga efisien juga kan dipakai tuh pasal 50 yang kewajiban katalog, kecuali, nah tidak efektif efisien, kan. Nah, ini silakan ya. Transparan. Nah, nanti kita lihat contohnya di bawah. Transparan berarti semua ketentuan, informasi, syarat administrasi, evaluasi, penetapan pemenang bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang berminat maupun masyarakat umum. Jadi terlihat prosesnya ya, terlihat prosesnya. Pilihan terbuka, nah ini boundaries to entry ya, dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa dengan persyaratan berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas. Bersaing, nah betul ada persaingan. Makanya Pak Deputi kan pernah juga memberikan apa arahan, nah, tapi ini bukan arahan sesat ini. Arahannya memang sesuai dengan prinsip nih, ya kan? Ada istilah apa penunjukan langsung dikompetisikan. Nah, ada istilah begitu. Jadi sebelum penunjukan langsung dikompetisikan dulu. Kenapa ya? Ini memenuhi prinsip pengadaan. Arahan Pak Deputi ini, Pak Setiabudi ini. Tapi bukan arah sesat ini, arahan yang benar ini sesuai dengan prinsip ya, sesuai dengan logika ya. Nah, jadi mulai persaingan sehat sebanyak mungkin. Nah, jadi kalau banyak ini terus penunjukan langsung masih ada waktu ya dipersaingkan ya nggak apa-apa juga gitu kan sesuai prinsip. Jadi apa hal-hal yang tidak diatur dalam Perpres kalau sesuai prinsip bisa lebih baik, bisa lebih efisien, bisa lebih bersaing ya kenapa tidak gitu. Ya ini mah saya ya yang bilang ya, saya yang bilang ya ternyata. Tender pun ya kalau perlu kalau mau negosiasi negosiasi lagi ya nggak apa-apa sesuai dengan prinsip efisien gitu kan. Ya kan dalam tender biasa kan tidak ada kan tidak diwajibkan tidak ada kewajiban negosiasi. Saya mau nego saya kan tender gitu kan. Ya ini mah atas nama saya nih selaku ahli pengadaan ya, ahli pengadaan. Ya, ya untuk apa? Ya agar ini kayaknya bisa lebih efisien nih.
apa kita nego ya nego aja nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau sepakat ya kenapa tidak kan? Tidak ada pelanggaran ya. Contoh tuh ya dalam tender umum ya pesertanya banyak ya, pemasukan bukan hanya satu tapi banyak ya. Tapi kayaknya nih masih bisa nego gitu. Udah nego dan dapat ya kenapa tidak? Lebih bagus harganya menguntungkan negara kan gitu kan. Tidak ada yang dilanggar itu kan sesuai dengan prinsip. Contoh seperti itu ya. Nah, kembali ke prinsip tadi. Adil, tidak diskriminatif. Nah, ini juga nih ya. Ini memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara sama pun. Ya, intinya adil tidak diskriminatif ini ya, Pak Her ini bukan apa bukan seperti poligami ya. Kalau poligami kan proporsional tuh. Ke yang pertama begini, ke ke yang kedua sekian, ke yang ketiga berbeda-beda tuh. Disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, tapi kalau adil tidak diskriminatif dalam prinsip pengadaan kita itu sama berarti ya, sama, memperlakukan sama. Jadi kalau apa semuanya 1 juta, 1 juta, semuanya dapat rumah tipe 70, tipe 70 ya. Jadi bukan proporsional ya. Semuanya dapat informasi dokumen yang sama. Nah, itu kalau prinsip pengadaan adil dan tidak diskriminatif ya. Gitu Pak Her ya. Ini Pak Her ini teman saya dari Lampung ini ya. Spektur ini ya, spektur ini. Tapi apa beliau ini apa anak gaul ya. Anak gaul. Anak tua gaul bukan anak gaul. Anak tua gaul, senang TikTokan, nyanyi-nyanyi juga ya, hobi nyanyi-nyanyi ini. Mantap pokoknya. Kemudian akuntabel, akuntabel, akuntabel. Nah, ini harus dapat dipertanggungjawabkan ya sesuai aturan ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya nih, efisien. Efisien contoh-contohnya nih. Memilih metode purchasing melalui kartu elektronik daripada tender manual untuk barang yang sudah tersedia di pasar. Hal ini menghemat waktu biaya dan administrasi ya. Atau sebaliknya, sebaliknya juga ya. Kalau efisien di luar katalog ya silakan atau sebaliknya. Efektif. PPK melakukan riset sebelum nyusun spesifikasi sehingga barang dibeli benar-benar mampu menjadikan software terbaru ya, itu kan. Jadi kebutuhannya apa nih? Pasarnya gimana nih? Nah, betul-betul diteliti. Transparan mengunggah seluruh dokpil, jadwal ya dalam SPSE ya. Di sirup juga ya. Nah, nih awal-awal tahun nih, sirup nih transparan tuh kita naikin sirup ya. Terbuka, tidak membuat peserta yang mengunci ke satu merek tertentu ya. Jadi tidak apa tidak ada boundaries to entry, tidak ada apa halangan untuk masuk penyedia ya. Baik dengan merek, persyaratan kualifikasi, persyaratan eh, apa memiliki rekening bank, asosiasi. Nah, itu ya. Bersaing, contohnya memberikan waktu yang cukup. Nah, biar bisa bersaing ya. Tuh. Adil tadi sudah ya, memberikan jawaban yang sama, memberikan peluang yang sama ya. Dan akuntabel. Nah, contohnya nih Pokja mendokumentasikan ya. Pokja mendokumentasikan. Nah, kalau saya pribadi sih apa selalu membuat teman-teman juga suka membuat Google Drive tuh. Jadi setiap kegiatan tuh langsung diupload Google Drive ya. Sampai habis seberapa giga tuh ya. Harus berlangganan saya nih. Berlangganan ini ya. Oke, itu teman-teman semuanya ini sekedar pengingat aja ya. Jadi sesi kali ini saya pakai pengingat aja, tapi siapa tahu ada yang seperti saya yang baru baca lengkap ya terkait etika, baru terbaca lah semua semuanya ini ya. Nah, ini saya mengingatkan mengingatkan kembali bahwasannya ya kembalikan semua keraguan, keputusan, debatable ya ke pagar pengadaan ya, yaitu ya ada tujuan, prinsip, etika, kebijakan ya seperti itu ya. Kembalikan nih semuanya. Jadi biar apa debatable masalah keraguan harus gimana ya sebetulnya ya lihat tujuannya, lihat prinsipnya, lihat etikanya, lihat kebijakannya. Semuanya terselesaikan sebetulnya. Gitu ya. Itu teman-teman semuanya eh paparannya. Terima kasih ya mudah-mudahan apa eh dengan mengingat kembali eh, pagar pengadaan ya, pagar pengadaan ya kita bisa lebih memaksimalkan proses pengadaan barang jasa kita ya dan ya apa mengurangi debatable, mengurangi keraguan-keraguan ya dalam menjalani proses pengadaan kita.
Apalagi sekarang di awal tahun nih pas nih ya. Awal tahun pas nih apa tahapan perencanaan ya. Nah, kalau pertengahan kan biasanya udah mulai bak big bak tuh pemilihan tuh. Ya, terus ke sana bak big bak kontrak ya. Nah, sekarang nih mumpung apa? Mumpung masih di awal tahun ya. Nah, diingatkan kembali nanti ketika menjalankan pengadaan tuh tolong selalu ingat ke tujuan ya seperti kita melangkah sehari-hari kan ini mau ngapain sih berangkat pagi-pagi nyubuh ke kantor tuh nah, ini tujuan hidup mau apa ini saya hanya sekedar ngantor aja gitu kan ini juga sekarang saya gini ngacapruk tepuguh gitu kan mau ngapain sih ini tujuannya apa sih ini gitu kan tujuannya saya mau apa nih kan nyari apa nyari konten nyari subscriber YouTube TikTok nyari gift dari Pak Aher di TikTok atau apa gitu kan nah itu nah kan kalau apa saya nggak tahu tujuan dari hidup ini ya pasti gagal hidup ini gagal itu sia-sia hidup ini ya begitu pula dalam pengadaan kalau kita ketika melakukan pengadaan tidak ingat ya minimal ingat lah kita kepada tujuan pengadaan oh kualitas harus terjaga mutu ya jumlahnya apa waktunya lokasinya harus tertuang semuanya dalam spek nah gitu kan oh harus efisiensi tergambar dalam HPS nah gitu kan oh harus akuntabel tersurat dalam draft kontrak nah itu kan itu ketika kita ingat pagar itu ya mulai dari perencanaan tuh melangkah tuh mantap seperti itu ya gitu Pak Rahe ada pertanyaan di chat kalau nggak ada cukup itu sudah markipul